Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para pini sepuh, para ustadz lan ustadzah, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan syariat kita, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini fa insyaallah senantiasa berjalan di atas syariat, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat, mengkaji terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat 52-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, wa kadzalika, dan yang demikian itu, auhayna, kami Allah telah mewahyukan ilaika kepadamu wahai Nabi, ruhan, yaitu Al-Quran, min amrina, karena perintah kami. Makunta, tidaklah engkau tadri mengetahui, makunta tidaklah engkau sebelumnya tadri mengetahui, mal kitabu, apakah itu kitab, walal imanu, demikian juga apa itu iman, walakin, tetapi, ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu nuron, sebagai cahaya, nahdi, yang mana kami memberikan petunjuk, bihi, dengan Al-Quran itu, man nasya'u, terhadap orang-orang yang kami kehendaki, min ibadina, dari para hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, latahdi, sungguh memberikan petunjuk kepada umat manusia, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu siratillah, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi lahu, yang mana Allah itu adalah zat yang memiliki ma fis samawat, segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ala, ingatlah, ilallahi, hanya kepada Allah,
tasirul umur, segala sesuatu itu kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mewahyukan kepada Nabi Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu di sini disebut dengan ruh. Ya. Disebut dengan ruh. Karena mengapa Al-Qur'an itu disebut dengan ruh? Karena Al-Qur'an itu ya, merupakan spirit bagi kita. Ya. Spirit bagi kita. Spirit yang tumbuh di dalam hati kita, di dalam akal pikiran kita. Nah, ini spirit bagi kita semua. Demikian juga Al-Quran disebut dengan nur. Ini menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Jadi kalau Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fungsinya sebagai spirit ya, yang ada di dalam diri kita dan sekaligus cahaya bagi kehidupan kita. Tentu ketika Al-Quran ini bisa menjadi spirit dan menjadi cahaya itu, ketika Al-Quran itu kita baca, ya kita baca, kita fahami maknanya, yang itu semua nantinya akan menjadi roh, menjadi jiwa kita, menjadi spirit bagi kita, dan sekaligus juga menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini membaca Al-Qur'an itu adalah sangat penting bagi kita. Ya, karena itu membaca Al-Qur'an itu merupakan awal bagaimana kita mendapatkan ruh dari Al-Qur'an itu, mendapatkan cahaya nur dari Al-Qur'an itu. Tanpa itu maka sangat sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan ruh dan mendapatkan nur daripada Al-Quran itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah fungsi membaca Al-Quran itu bagi kita, bagi kehidupan kita. Nah, di dalam banyak hadis diceritakan oleh para sahabat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada mereka, di antara keutamaan membaca Al-Quran itu, yang pertama bahwa Al-Quran itu menjadi syafaat bagi para pembacanya. Terus nanti pada saat di Yaumul Qiyamah itu Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita datang di Yaumul Qiyamah. Diceritakan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, katanya sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian itu Al-Qur'an. Mengapa? Fa innahu, maka sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti, akan datang pada saat hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati, datang pada saat di hari kiamat itu, syafi'an, menjadi penolong, ya, pemberi syafaat li ashabih, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya. Orang yang bergulat dengan Al-Quran, maksudnya adalah orang yang membaca dan orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini menjadi syafi' Bapak Ibu sekalian bagi kita semua, menjadi syafaat bagi kita semua, ya, ketika kita mau membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, Al-Quran itu menjadi hujah bagi para pembacanya.
hujah, menjadi argumentasi. Nanti pada saat di yaumul qiyamah, maka Al-Quran itu menjadi saksi dan argumentasi, ngomong cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wahai Allah, aku menjadi saksi bahwa orang ini telah membacaku dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu dalam kehidupannya. Jadi Al-Quran itu menjadi argumen bagi kita. Karena apa? Karena pada saat di yaumul qiyamah kita tidak bisa berargumen di hadapan Allah. Karena mulut kita terkunci. Ya. Mulut kita terkunci. Yang cerita, yang menjadi saksi adalah segala amal perbuatan kita pada saat hidup di dunia. Termasuk Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan itu menjadi saksi bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Qur'an itu menjadi hujah, menjadi argumen, ya. Karena apa? Karena ya kita tidak ngerti, tidak tahu Bapak Ibu sekalian mana bagian daripada Al-Quran itu yang kita amalkan. Ya, yang kita amalkan. Nah, disinilah Al-Quran bercerita kepada Allah mana yang telah diamalkan oleh seseorang itu karena faktor membacanya. Nah, di sini diceritakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Kata beliau, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Yu'ta yaumal qiyamati, akan didatangkan pada hari kiamat itu bil Quran, yaitu Al-Quran. Wa ahli, dan orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran bersama orang-orang yang membaca dan mengamalkannya itu akan didatangkan pada saat di yaumul qiyamah. Siapa ahli itu? Orang yang mengamalkan. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu pada saat hidup di dunia. Maka kemudian setiap surat dari Al-Quran itu akan menjadi hujah baginya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Kemudian surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu datang pada awal-awal itu tahajjan, menjadi hujah. Ya, keduanya itu menjadi hujah an sahibihima, terhadap orang yang membaca dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau membaca dan mengamalkannya, setiap surat daripada Al-Quran itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita membaca ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah tolong kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan cara sabar, was-shalat, dan melaksanakan sholat. Ketika kita ditimpa kemalangan, ditimpa kesusahan, ya, ditimpa nestapa dan lain sebagainya, kita ngerti, kita membaca Al-Quran. Oh, kalau kita mendapatkan sesuatu yang sulit bagi kita, caranya adalah kita minta tolong kepada Allah dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat. Nah, pada saat di yaumul qiyamah nanti Al-Quran itu bersaksi, wahai Allah, orang ini pada saat hidup di dunia
ketika engkau timpakan musibah kepada yang bersangkutan, dia membacaku dan dia mengamalkan syariat itu, yaitu kemalangan, dia minta tolong kepadamu dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat. Nah, demikian juga umpamanya ketika kita di dalam surat Al-Baqarah itu diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Surat Al-Baqarah bersaksi, wahai Allah, orang ini pada saat hidup di dunia, ya, ketika Ramadan datang perintahmu, dia melaksanakan puasa Ramadan itu karena dia membaca surah Al-Baqarah ini. Jadi setiap surat yang kita baca itu menjadi hujah bagi kita, argumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu nanti Al-Quran berhujah di hadapan Allah yang bagian mana yang kita baca dan yang bagian mana yang kita amalkan. Makanya di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bergembiralah bagi kita, bagi orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nantinya menjadi sahabat kita, menjadi argumen kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melazimkan membaca Al-Quran itu adalah sangat baik Bapak Ibu sekalian. Ya, sehari 1 ayat, 2 ayat baik itu kita baca. Hafalannya masih ada, kita lazimkan, kita ulang lagi, itu sangat baik bagi kita. Nah, ini akan menjadi saksi bagi kita nanti pada saat di yaumul qiyamah menikah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang belajar mengajar Al-Quran adalah golongan atau orang yang terbaik di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus orang yang mau belajar mengajar Al-Quran adalah orang yang tergolong terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita itu masih mau belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, digolongkan sebagai umat yang terbaik. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka panjenengan belajar mau mengajarkan itu luar biasa. Ini digolongkan sebagai umat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Bapak Ibu sekalian itu mempunyai sebagai seorang guru yang bukan guru Al-Quran, tetapi panjenengan kok niat ketika ngajar itu, ya Allah, saya ini mengajarkan bagian daripada Al-Quran. Nah, itu diniatkan begitu. Fa insyaallah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, itu juga dimasukkan sebagai orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus termasuk orang-orang yang terbaik. Bagi kita semua yang mau belajar, tentu Al-Quran itu adalah sumber, ya, isyarah ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya.
yang tidak ada habisnya. Oleh sebab itu maka kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Selama hayat masih di badan, maka belajar tentang Al-Quran itu maka kita tidak akan pernah berhenti. Tetapi terus kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran ya adalah sumber inspirasi kehidupan kita. Dikatakan di dalam surat Asy-Syura tadi sebagai roh, sebagai jiwa kita. Kalau kita tidak lagi membaca Al-Quran, setengah dari hidup kita hilang. Jiwa kita menjadi hilang. Demikian juga kalau kita tidak lagi membaca Al-Quran, nur itu akan menjadi hilang dari kehidupan kita. Cahaya itu akan menjadi hilang dari kehidupan kita. Yang ada adalah hidup ini gelap gulita. Kita tidak tahu arah kemana kita itu pergi. Ya, kemana kita itu akan menuju. Begitu. Makanya disinilah orang yang belajar mengajar Al-Quran itu dianggap oleh Allah sebagai golongan atau umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang pintar dalam Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat. Ini diceritakan oleh sahabat, oleh Sayyidah Aisyah. Ya, beliau menyatakan alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran itu wahuwa mahirun bih, sementara dia itu pintar di dalam membaca itu, maka ma'as safaratil kiramil bararah, dia dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan pintar di dalam membaca Al-Quran itu, tajwidnya bagus, tartil, suaranya bagus, umpamanya begitu. Umpamanya dibarengi dengan ilmu pengetahuan, ilmu tafsirnya, ilmu Al-Qur'annya, ilmu lughahnya. Ya. Maka orang-orang yang semacam ini fa insyaallah akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u, sementara dia itu tersendat-sendat, wa yatata'u fi, tersendat-sendat di dalam dia itu membaca, wa huwa alaihi syakkun, sementara dia itu mengalami kesulitan, lahu ajron, maka dia mendapatkan ataupun memperoleh 2 pahala. Yang pertama pahala karena faktor membacanya, yang kedua pahala karena dia kesulitan tersendat-sendat itu, tetapi dia tetap berusaha, berjuang untuk bisa membaca Al-Quran, mendapatkan 2 pahala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kok merasa membaca Al-Quran mboten lancar, mboten lanyah, nggih ampun berhenti. Saya mau macane Al-Quran rada ora iso, nggih ampun berhenti. Tetap terus membaca Al-Quran walaupun kita itu tersendat-sendat di dalam membacanya. Mungkin tajwidnya isih kleru, panjang pendeknya isih salah, nggih terus kemawon di dalam membaca Al-Quran, ampun khawatir. Tetapi kita tetap terus memperbaiki bacaan kita. Walaupun masih salah, kita sinaoni melih. Mana yang kurang panjang, mana yang harus pendek.
kita masih tersendat-sendat antara wasol dan wakaf, antara menyambung dan berhenti, masih tersendat-sendat di dalam membacanya, lanjutkan terus, jangan pernah berhenti. Ampun khawatir. Karena apa? Karena walaupun kita itu membaca Al-Quran, sementara kondisi kita wayatatata'u, tersendat-sendat itu, maka kita masih mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, pahala di sisi Allah. Walaupun angel, Allah niki ngertos bahwa panjenengan sedaya itu dimaklumi, sudah berjuang, berusaha, nggih elak napa niku lesanipun tetap cedal, lesanipun tetap angel, niku dimaklumi karo Gusti Allah. Niku ngoten Bapak Ibu sekalian. Dados ketika kita membaca Al-Qur'an isih salah-salah, mboten usah malu, mboten usah kemudian kok malah berhenti, tetapi terus lakukan ketika kita mau mendapatkan nur, mendapatkan roh dari Al-Qur'an menika. Menika Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, orang yang membaca Al-Qur'an menjadi orang yang berkualitas di dalam hidupnya. Diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bersabda. Apa sabdanya? Masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an itu masalul utrujah, seperti buah jeruk utrujah. Nah, buah jeruk utrujah itu apa? Digambarkan dalam hadis ini, rihuha thayyibun, baunya dia sudah wangi. Baik, ta'muha halwun, rasanya manis. Baunya semerbak, rasanya manis. Baunya itu sudah menggoda, enak sekali, ya. Apalagi rasanya. Nah, begitu. Itu namanya jeruk, buah jeruk utrujah kata Nabi. Ya, artinya bahwa orang yang membaca Al-Qur'an itu bagus, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi indah hidupnya, disenangi orang, disenangi Allah, disenangi oleh malaikatnya. Kemudian yang kedua, wa masalul mu'min allati la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an kama salit tamr, seperti buah kurma. Lah kok pripun niku? La rihalaha, buah kurma itu ora enek ambune. Wa ta'muha khalwun, tetapi rasanya manis. Nah, begitu. Tetapi kalau utrujah menika baunya saja sudah harum. Ya, sudah seneng orang itu untuk mencium baunya, itu sudah seneng. Apalagi kok makan buahnya. Kalau kurma disimpen orang enek sing ngerti. Wong ki nyimpen kurma enggak, ya orang enek sing ngerti. Karena orang berbau, enggak nah, niku. Tetapi kalau utrujah menika disimpen ngertos orang itu. Mungkin kalau Indonesia durian ya. Tetapi kalau durian itu tidak setiap orang seneng Bapak Ibu sekalian. Estu, tidak setiap orang durian menika orang seneng dengan baunya. Baunya menyengat, itu orang
ada yang nggak suka. Tapi kalau jeruk nggak ada ke orang nggak seneng jeruk itu. Nah, ngoten. Jadi ada orang yang tidak suka dengan bau durian itu mboten purun. Bahkan ngedoi karena nggak kuat. Ada juga ngoten. Nggih. Jadi menika Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga kata Nabi, masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamasalir rihanah, seperti buah rihanah. Rihuha thayyibun, baunya itu wangi, baik. Ya, wa ta'muha murun, tetapi rasanya pahit. Jadi baunya itu menggoda enak, tetapi dimakan ora enak. Nah, menika orang munafik. Orang munafik saja ketika membaca Al-Quran naik tingkat, baunya enak, tetapi rasanya mungkin ya masih murun itu, masih sepet, masih pahit begitu. Nah, kemudian yang keempat, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kamasalil handolah, seperti handolah, laisa laha rih, ya tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, sementara rasanya itu pahit. Ini menunjukkan bahwa ketika orang itu membaca Al-Qur'an ningkat derajatipun, kualitasipun. Begitu. Orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an digambarkan seperti utrujah menika. Ya, baunya harum, rasanya enak mekaten. Nah, ini gambaranipun orang-orang mukmin. Ya karena apa? Al-Qur'an itu menjadi roh dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam akal pikirannya, menjadi cahaya bagi kehidupannya, hidupnya terang, hidupnya ibaratnya penuh dengan cahaya, tahu arah, tahu jalan, nggak pernah bingung, bahkan bisa memberikan arah dan petunjuk bagi orang lain di sekitarnya, bisa mencerahkan orang lain yang di sekitarnya. Nah, mengatakan Bapak Ibu sekalian. Terus itu gambarannya mengatakan. Jadi meningkat kualitasipun ketika kita mau membaca, mau mempelajari, mau mengamalkan Al-Qur'an menika. Kemudian yang keenam, diangkat derajatnya karena Al-Qur'an. Derajatipun orang-orang mukmin akan diangkat karena kita mau membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat, bihadzal Qur'an, karena sebab Al-Qur'an ini, bihadzal kitabi, karena sebab Alkitab ataupun Al-Qur'an ini, siapa? Aqwaman, para kaum, para golongan orang-orang. Wa yad'u bihi akharin, dan juga akan menghinakan dengan Al-Qur'an ini sebagian yang lain. Jadi ada orang yang diangkat derajat hidupnya itu karena Al-Qur'an, tetapi juga ada orang yang dihinakan oleh Allah karena faktor Al-Qur'an itu. Orang yang diangkat derajatnya tentu adalah kita semua, orang-orang yang beriman, yang mau membaca, yang mau mengamalkan dalam kehidupan Al-Qur'an itu akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kita, baik dunia maupun akhirat.
Tetapi juga ada, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dihinakan karena Al-Quran. Karena apa? Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai bacaan, tidak lagi dimuliakan untuk diamalkan, tidak. Tetapi dia memiliki Al-Quran, tetapi digunakan untuk menghina orang-orang mukmin. Al-Quran disobek-sobek, dibakar untuk menghina Allah dan Rasulnya. Ini kok wonten napa wonten Pak Ibu sekalian? Ada. Kemarin itu saya membaca berita di Denmark. Itu ada namanya Paludan. Seorang politisi sayap kanan membakar Al-Quran 1 kontainer. Wah, begitu. Dan itu ditunjukkan menjadi pertunjukan. Itu orang Denmark saking bencinya kepada orang Islam, bencinya dengan Islam, ditunjukkan kalau dia itu sebagai orang pembenci kepada Islam, kepada orang-orang Islam. Nah, ada. Jadi orang punya Al-Quran, tetapi dia tidak mau membacanya, tetapi justru dengan Al-Quran itu dia mau menghina Islam, menghina Allah, Rasulnya. Maka orang-orang yang demikian itu, Bapak Ibu sekalian, nantinya dihinakan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Terus kita punya Al-Quran, adalah Al-Quran itu kita baca, insya Allah akan mengangkat kita, mengangkat derajat kita di hadapan Allah maupun di hadapan sesama umat manusia. Nah. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, ahli Al-Quran adalah orang yang patut untuk dicemburui kebaikannya. Terus kalau panjenengan cemburu kepada ahli Al-Quran. Niku kata Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi apa? La hasada illa fisnatain. Ya. Tidak ada hasad ataupun kecemburuan illa fisnatain, kecuali kepada 2 kelompok, 2 golongan. Siapa itu? Rajulun atahallahul Qur'an, yaitu seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Qur'an itu untuknya. Maksudnya orang itu dikasih kesadaran untuk membaca Al-Quran, belajar mau memahaminya, terus kemudian mengamalkannya. Wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Fa huwa yaqum bihi. Maka dia berdiri dengan Al-Quran itu ana al-lail, pada saat tengah malam, wa ana an-nahar, demikian juga pada saat tengah hari. Maksudnya pada saat siang dan malam dia berdiri dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Anak al-lail itu simbol sepi. Pada saat dia sepi, dia tetap mengamalkan Al-Quran. Walaupun sepi sendiri, dia tetap mengamalkan Al-Quran, tidak tergoda dengan bujuk rayu setan. Demikian juga pada saat ramai, pada saat siang, pada saat dia beramal, bekerja bersama orang lain, dia tegak bersama Al-Quran. Dia jauh dari godaan-godaan. Ya, dia tetap menjadi orang yang amanah karena ia mengamalkan Al-Quran. Ya, mekaten Bapak Ibu sekalian. Orang-orang ini maka patut dicemburui, hidupnya adalah Al-Quran. Siang malam dia tegak bersama Al-Quran. Nah, ini orang yang patut dicemburui. Ya, dia faham, dia membaca, dia mengamalkan Al-Quran. Ya.
Nah niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua kata Nabi, warajulun atahullahu malan, yaitu seseorang yang mana Allah berikan kepadanya malan, harta. Fa huwa yunfiqu, sementara dengan harta itu dia menafkahkannya ana al-lail, pada saat tengah malam, wa ana an-nahar, pada saat siang harinya. Dengan anugerah harta yang ia miliki, maka dia kata Nabi menafkahkan hartanya itu baik pada saat malam ataupun siang. Maka orang-orang yang demikian itu maka adalah orang-orang yang patut dicemburui kebaikannya, duwe dunya tetapi dunya nipun kagem agama, berjuang untuk sabilillah, ya, nafkah untuk syariatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwahnya Allah, dakwahnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang patut dicemburui kebaikannya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kesempatan Bapak Ibu sekalian bagi kita yang diberikan pemahaman Al-Qur'an, kita menegakkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan kita. Itu salah satu orang yang sangat baik dan patut dicemburui oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Demikian juga orang yang punya harta, tetapi dengan hartanya itu dia tidak semata-mata hartanya itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia ingat akan agamanya Allah, syariatnya Allah, maka dia berinfak untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan ini napa kita punya pesantren Bapak Ibu sekalian, punya amal usaha wonten sambak menika, kata teman-teman panitia mau membangun pondok pesantren dari wakaf yang diberikan oleh para pewakif. Ini ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menafkahkan sebagian dari harta panjenengan untuk menika, untuk pembangunan pesantren. Kemarin katanya ada yang mewakafkan tanah untuk pondok pesantren kita. Alhamdulillah ada 3 keluarga yang mewakafkan tanah. Mudah-mudahan dengan wakaf ini itu menjadi kebaikan bagi yang mewakafkan. Demikian juga untuk perkembangan pondok pesantren kita, dakwah kita di Sambak ini. Nah, begitu. Dan Bapak Ibu sekalian masih ada kesempatan, ini rencana pembangunan. Ini apakah sudah dimulai ataukah belum? Sudah belum? Mas Dokter? Belum ya? Nah niki nenggo Dharma Bakti Bapak Ibu sekalian. Ya, nenggo. Insya Allah ya dalam waktu dekat, insya Allah akan segera dimulai untuk pembangunan pondok pesantren kita. Nah, besok. Nah niki ada harta. Bagi Bapak Ibu sekalian, monggo untuk kemudian kita sumbangkan sebagian harta kita untuk pembangunan pondok pesantren ini. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, malaikat turun kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Terus ketika kita membaca Al-Qur'an wonten donya menika, kapan saja dan di mana saja malaikat menika turun menyertai kita. Nah menika bersahabat dengan kita, karena malaikat mendengar kebaikan yang sedang dibaca oleh orang-orang yang baik, maka malaikat itu turun, ya, dengan apa? Membawa as-sakinah, membawa ketenangan, ketentraman untuk orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an itu. Maka kalau panjenengan Bapak Ibu sekalian lagi gundah, lagi sedih,
lagi susah, ora usah kemana-mana, ngaos Al-Qur'an. Walaupun air mata menetes, baca Al-Qur'an. Ibaratnya kita dialog dengan Allah, menyampaikan kesusahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an ketika kita baca, malaikat turun membawa sakinah, membawa ketentraman, yang pada saat kita hidupnya gundah gulana, sedih, insya Allah ketika kita membaca Al-Qur'an mendapatkan sakinah, ketenangan. Pada awalnya bingung menjadi tenang, menjadi tahu arah dan seterusnya. Walaupun yang sedang kita baca itu kita juga mungkin nggak paham maknanya pun, tetapi insya Allah Allah menurunkan ya tenangnya itu kepada kita. Lebih-lebih kalau kita bisa memahami Al-Qur'an sedikit demi sedikit. Mekaten. Kemudian yang ke-9, ya, orang yang membaca Al-Qur'an maka kebaikannya dilipatkan 10 kali kebaikan. Nah, diceritakan menikah bahwa dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Qur'an ini, falahu hasanah, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Setiap 1 kebaikan yang kita peroleh, maka itu dilipat gandakan 10 kali lagi. Nah, mengatakan Bapak Ibu sekalian, wala aqul, dan aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alifun harfun. Alif itu 1 huruf, lam mim lamum harfun. Nah, harfun, lam itu 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim, itu kebaikan kita itu sudah dilipat gandakan sebanyak 30 kebaikan. Karena setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan 1 kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kalinya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo mumpung kita itu masih ada kesempatan untuk ngaos membaca Al-Qur'an, maka kesempatan itu kita gunakan dengan baik. Kemudian dari membaca Al-Qur'an itu menjadi roh, jiwa, semangat di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, menjadi jiwa kita. Kemudian Al-Qur'an itu menjadi nur, cahaya bagi kehidupan kita. Fa insyaallah Bapak Ibu sekalian, kalau begitu insyaallah hidup kita menikah menjadi hidup yang terang, menjadi hidup yang penuh cahaya. Insyaallah akan menjadi hidup yang sejahtera lahir dan batin. Insyaallah gundah gulana menikah nggih mudah diobati ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan kita mau menjadi pengamal-pengamal Al-Qur'an. Ketika kita menjadi pengamal-pengamal Al-Qur'an, fa insyaallah setiap amal kebaikan itu akan menjadi saksi bagi kita semua. Kita tidak tahu nanti pada saat di yaumul mahsyar, pada saat di hari kiamat itu bagian Al-Qur'an yang mana yang menjadi saksi, menjadi hujah kebaikan untuk kita bersama, kita tidak tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, monggo masih ada kesempatan bagi kita untuk membaca sekaligus mengamalkan Al-Qur'an. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Kiai. Saya bertanya, apa yang membaca dan menghafal? Nggih, sami.
Dados ngeten Bapak Ibu sekalian. Jadi membaca dan menghafal itu levelipun hampir sama, tetapi menghafal tentu karena lebih susah, lebih payah. Di dalam merawat Al-Quran tentu pahalanya adalah lebih utama berkata. Kalau sedang membaca meninggalkan hanya sekedar membaca, walaupun tidak hafal itu dia dengan bantuan mushaf dia bisa membaca Al-Quran. Tetapi bagi orang yang hafal Al-Quran, dia itu bisa membaca Al-Quran tanpa mushaf. Di mana saja dia bisa membaca Al-Quran tanpa mushaf, tanpa membuka Al-Quran itu. Ya, ketika dia melafalkan menika, maka itu juga disebut sebagai membaca, ngaos Al-Quran. Tetapi levelnya pun beda karena orang yang menghafal menika tentu adalah untuk bisa menghafal itu kan nggih, perjuangannya luar biasa. Makanya anak-anakku, para santri, maka berjuanglah untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bersenanglah untuk menghafalkan Al-Quran, jangan bosan-bosan. Karena apa? Karena Al-Quran itu ketika kita hafal, ketika kita baca, tadi sebagaimana banyak hadis disebutkan, kita disebut sebagai ahlunya, sebagai keluarga Al-Quran itu. Insya Allah kita semua nantinya akan dikumpulkan bersama Al-Quran pada saat di Yaumul Qiyamah itu. Nah, perkataan Kiai. Ya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.